Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Merdeka. Wah, hari ini seluruh rakyat Indonesia sedang memperingati 81 tahun Indonesia merdeka. Ya. Dan saya akan bicara soal pemain-pemain kita yang bermain di luar. Kemarin dari Sabtu, Minggu, ya sampai dini hari, Senin itu tampil bersama dengan klub mereka masing-masing. Justin Hapner, pemain belakang kita yang bermain untuk Fortuna Sittard bersama dengan pemain depan Ole Romani, masuk di dalam starting 11 untuk Fortuna di saat mereka bertarung menghadapi Cambur, salah satu peserta di Eredivisie yang naik kasta bersama dengan klubnya Nathan Cho, Willem II Tilburg dan juga dengan ADO Den Haag pada musim ini. Dan Justin Hapner bersama kawan-kawan menang dengan telak ya. Mereka bisa menang dengan 3-1 dan membuat posisi mereka sekarang naik melonjak ke peringkat kedua klasemen, sementara di Eredivisie di bawah AS Alkmaar. Jadi ada beberapa tim, memang ada 3 atau 4 tim yang mengoleksi poin sama 4 setelah memainkan 2 laga, 1 menang dan 1 imbang. Karena kita tahu bersama Fortuna juga dalam pertandingan pertama tampil luar biasa di markas lawan di Stadion Philips. Mereka bisa menahan juara bertahan PSV Eindhoven dengan 2-2. Dan di sana Ole Romani bisa membuat gol. Dua-duanya bermain 90 menit. Tapi kemarin atau dini hari tadi Ole Romani ditarik di babak kedua dan Justin Hapner tetap berada di lapangan terus dimainkan oleh pelatih Danny Buis, sehingga ini merupakan sebuah catatan yang baik di awal musim bagi Justin Hapner. Terus dipercayakan bermain di jantung pertahanan dan bisa meraih kemenangan. Belum kalah dalam 2 pertandingan. Semoga kondisi kebugaran dari Justin Hapner termasuk dengan Ole ini bisa mereka pertahankan sehingga mereka bisa tersedia dalam pertandingan bulan depan itu di FIFA Asian Cup, di mana Indonesia menjadi tuan rumah dan kita tampil di grup A ya bersama dengan Bangladesh, ada Malaysia dan juga dengan Singapura. Di samping Justin Hapner yang Ole Romani bermain, juga Dean James bersama dengan Go Ahead Eagles bermain imbang 2-2 dengan Feyenoord. Kita tahu bersama bahwa Dean James menjadi salah satu pilar penting di jantung pertahanan Go Ahead Eagles dan dia terus dimainkan di sana. Jadi ini menjadi kabar bagus juga buat kita penggemar sepak bola Indonesia. Ada pemain-pemain kita yang terus dimainkan. Sayang sekali Nathan Choaon bersama dengan Willem II Tilburg kembali menelan kekalahan ya untuk yang kedua kali, karena sebelumnya kalah dari klubnya Dean James, Go Ahead Eagles dengan 4-1. Kali ini juga mereka kalah dengan 4-1 saat mereka menjamu Nech Nijmegen. Dengan 2 kekalahan ini membuat klubnya Nathan itu tergerus sampai ke zona degradasi. Jadi 3 tim yang baru promosi, 3-tiganya berada di urutan 3 terbawah. ADO Den Haag, Willem II dan Cambuur yang berada di mana mereka belum mendapatkan 1 kemenangan pun. Sementara Martin Pas bersama dengan Ajax Amsterdam juga bermain imbang 2-2 dan melawan Heerenveen, dan Pas ada di bangku cadangan. Memang ketika datang Marc Andreas ter Stegen, pemain Jerman ini yang sebelumnya bermain untuk Barcelona, Pas menjadi kiper kedua karena dalam 2 pertandingan terakhir ter Stegen terus dimainkan ya, sehingga ini menimbulkan persaingan tentunya yang ketat di bawah Mister Ajax di antara Martin Pas dan ter Stegen untuk saling bisa membuktikan kemampuan mereka, kehebatan mereka. Oke. Ya, kemudian FC20 juga ya walaupun menang belum bisa menghadirkan seorang Mads Hilgers. Ya tidak ada di DSP, tapi kita berharap ketika dia sudah latihan bersama dengan 20 dia bisa tersedia. Sama halnya dengan Miliano Jonathans yang banyak menanyakan bagaimana kabar keadaan dari Miliano belum bisa bermain dalam pemulihan setelah cedera ACL, di mana Utrecht kemarin pada hari Sabtu itu di kandang dikalahkan oleh AZ Alkmaar dengan 4-1 ya. Dan kalau kita bisa bergeser ke tempat lain ya,
Emil Audero kemarin bersama dengan Como melakoni laga persahabatan pramusim mengakhiri mereka bermain melawan Liverpool di AXA Center, markas Liverpool. Dia sempat main bergantian dengan kiper Como lainnya, Torvis, dan dia masuk di babak kedua tanpa kebobolan ketika bermain 0-0 di pertandingan pertama. Tapi ketika bermain di Anfield, Como kalah dengan 2-0 dari Liverpool. Dan Emil Audero tersedia masuk dalam DSP juga di bangku cadangan. Jadi saya pikir ini bagus bagi Emil setelah masa peminjaman dia selesai di Cremonese. Dia ditarik kembali oleh manajemen termasuk oleh pelatih Cesc Fabregas, dan dia masuk di dalam tim ya di DSP. Semoga ini akan terus dipertahankan dan bisa berlaga di Liga Champions. Wah, ini menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Liga Champions jika nama Emil Audero ada di DSP dan menjadi kiper kedua karena sedang bersaing dengan Noel Torvis. Kalau kiper pertama kan Butes itu memang ada di atas. Oke, sementara Calvin Verdong bersama dengan Lille juga bermain di pramusim karena pekan depan mereka akhir pekan ini mereka sudah akan bermain lagi dan bermain imbang dengan Everton 1-1 ya Lille. Bagi Verdong masuk di babak kedua yang menggantikan Romain Perrault, dan ini menjadi hal yang baik juga dalam persiapan Verdong di Ligue 1 bersama dengan Lille. Kemudian Kevin Dix ya kemarin juga mencatat hasil yang bagus, menang 2-1 di pramusim mereka melawan Aston Villa ya, juara Liga Eropa, dan menjadi kabar yang bagus karena Kevin Dix itu ditunjuk oleh pelatih Eugen Polanski, pelatih Borussia Mönchengladbach ini menjadi kapten yang bertukar di babak kedua dengan kapten utama mereka Klein-Dienst yang mencetak 2 gol ke gawang Villa, dan ketika dia ditarik keluar maka ban kapten diserahkan ke Kevin Dix. Ini bagus, ini luar biasa ya bahwa ada pemain Indonesia yang dipercayakan ini menjadi kapten di tim atas ya, berada di kasta tertinggi di Bundesliga ya, atau di Liga Jerman. Oke, dari Bundesliga saya bergeser ke divisi Championship di Inggris, kasta kedua, di mana Elkan Bagot, pemain belakang kita, itu masuk di dalam DSP. Menjadi kabar bagus juga. Dia ada walaupun belum bisa dimainkan oleh pelatih Alex Neil, tapi dia sudah ada di dalam DSP, dan 5 pergantian memang dia tidak ada di sana ketika Millwall bertarung melawan tuan rumah Bristol City dan mendapatkan 3 poin penting, di mana Elkan Bagot dan teman-temannya meraih hasil yang bagus, membuat mereka sekarang berada di peringkat kedua di klasemen sementara di divisi Championship. Dan itu kabar bagus saya pikir untuk kita semua, untuk semua pemain-pemain abroad kita yang bermain di luar. Semoga nama-nama ini yang saya sebut mereka sampai pada bulan depan baik-baik saja, kesehatan mereka dijaga dengan bagus sehingga mereka bisa terbang ke Jakarta mempersiapkan diri untuk tampil di FIFA Asian Cup ya, untuk mengarungi pertandingan demi pertandingan dari tanggal 24 sesuai dengan jadwal sementara yang tersusun. Kita bertarung dengan Bangladesh, tanggal kemudian 27 kita dengan Singapura, dan tanggal 30 kita dengan Malaysia. Jika kita bisa menjadi juara grup, maka kita akan melaju ke babak final untuk menantang salah satu yang ada di grup B, entah Thailand, Vietnam, ada Pakistan dan Filipina yang ada di sana, karena final pun mungkin akan berlangsung di antara tanggal 3 atau tanggal 4 ya untuk FIFA Asian Cup. Oke, sampai di sini saya berbicara dengan pemain-pemain abroad kita yang tampil di klub mereka masing-masing di Liga Eropa. Wassalam.